ya khususnya untuk residensial, perumahan, dan juga bisnis, terutama mungkin untuk daerah Sumatera Selatan ya. Pertama mungkin profil singkat dulu dari Energi Hub, PT Energi Teknologi Indonesia. Jadi kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang engineering dan teknologi, yang berfokus pada pengembangan energi-energi terbarukan, khususnya sekarang itu pengembangan untuk panel surya, energi terbarukan berbasiskan matahari. Jadi untuk scope service-nya itu kita seluruh life cycle dari project tersebut. Jadi mulai dari misalnya ada konsultasi di awal dengan calon customer gitu, kemudian ke tahap perencanaan, design engineering, kemudian kita melakukan sistem installation, konstruksi sesuai dengan kebutuhan dan juga requirement dari klien. Ada juga untuk karena panel surya ini lama gitu ya, itu lifetime-nya, ada juga untuk OM-nya, operation management, kami juga ke hal tersebut. Dan yang terakhir mungkin aspek digitalisasi, karena sekarang kita udah industri 4.0, mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk yang aspek tersebut. Oke, yang pertama mungkin secara umum ya, jadi panel surya mungkin kalau yang udah familiar tahunya itu adalah untuk pemanfaatan energi matahari. Jadi mungkin untuk yang energi mataharinya sendiri yang familiar sekarang, untuk yang bukan listrik ya, yang menjadi heater itu, tapi khusus untuk yang di sini dapat diketahui juga bahwa pemanfaatan energi surya itu bisa untuk listrik secara spesifik. Jadi dia menghasilkan energi listrik, jadi berupa pembangkit listrik tenaga surya. Perbedaannya mungkin yang secara mendasar dengan pembangkit listrik tipe lain, dia ini bisa modular gitu, jadi per panel, nanti mungkin akan saya perlihatkan, sehingga akses listrik itu bisa menjadi lebih mudah, jadi bisa dipasang hampir di mana saja yang visible, beda dengan yang pembangkit listrik yang besar yang membutuhkan mungkin luasan lahan yang besar itu untuk satu pembangkit yang sampai skala megawatt gitu. Nah ini mungkin sedikit jenis-jenis gitu, solusi-solusi dari pemanfaatan energi surya ini untuk listrik. Jadi ada misalnya pompa untuk irigasi, jadi untuk daerah yang misalnya jauh dari listrik PLN atau apa, bisa memanfaatkan panel surya di tempat. Sama juga untuk aplikasi lampu jalan misalnya, beda dengan yang tipe konvensional di mana kita menggunakan PLN gitu, ada jaringan listriknya. Dengan tenaga surya ini kita bisa satu tiang itu langsung satu sistem, jadi tidak butuh jaringan listrik lagi. Dan yang akan kita bahas lumayan spesifik mungkin di dua tipe ini ya, on grid dan off grid system, pembangkit energi terbarukan berbasis energi suryanya. Nah mungkin ini untuk spesifiknya. Jadi ini ada ilustrasi sederhana dari on grid dan off grid. Mungkin untuk yang belum tahu atau yang mungkin familiar sebelumnya dengan panel surya hanya bisa pakai baterai gitu, padahal sekarang juga kita memiliki teknologi yang namanya on grid system. Jadi tipe ini kita hanya akan paralel dengan PLN, jadi tidak memerlukan baterai lagi, sehingga dia bisa bekerja secara bersama-sama gitu. Jadi ada dua supply listrik, jadi kita bisa memanfaatkan energi listrik lokal dari pembangkit yang kita letakkan di atap gedung misalnya untuk yang ini. Kalau yang off grid dan hybrid beda, biasanya ada baterai sebagai media penyimpanan. Jadi komponennya bertambah, harus memakai baterai untuk pemanfaatan sistem tersebut. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh implementasi dari proyek-proyek yang telah kami selesaikan. Mungkin ini untuk memberikan gambaran aja komponen-komponen sistemnya seperti apa. Jadi ini untuk implementasinya biasanya di atap rumah. Ini atap rumah residensial.
tapi tidak terbatas ke situ saja. Mungkin untuk yang seperti gedung-gedung kantor atau atap-atap lain yang memiliki tipe dak seperti ini, jadi tipe pondasi yang dipasangnya akan sedikit bertambah gitu, tapi secara sistem yang akan dipasang sama, yaitu berupa bracket gitu, yang untuk peletakannya nanti, peletakan panel surya di atasnya. Jadi kira-kira seperti ini yang dinamakan modular tadi. Jadi dia per panel gitu aja. Jadi tergantung kapasitas dan juga tergantung luasan atap yang bisa kita manfaatkan. Biasanya kalau yang kapasitasnya sampai skala utilitas itu, dia memanfaatkan ground mounted seperti ini. Jadi ada lahan luas gitu. Tipe pemasangannya hampir mirip-mirip dengan yang di atas tadi. Ada pondasinya, ada sistem mountingnya untuk meletakkan panel suryanya itu. Kemudian ini untuk komponen lainnya seperti inverter, salah satu komponen utamanya. Jadi ini ada dua jenis gitu inverter yang sekarang yang ada di pasaran, yang sentral seperti ini. Jadi seluruh kabel-kabel gitu dari yang panel surya yang tadi kita fit ke inverter yang tipe centralized ini. Tapi ada juga yang sekarang yang mikro gitu, jadi lebih kecil dan lebih modular. Jadi sifatnya dia misal tiap 4 panel atau tiap 2 panel gitu ada satu mikro inverter yang fungsinya inverter ini mengubah listrik DC ke AC untuk dimanfaatkan di rumah, karena rumah-rumah biasanya penggunaan listriknya listrik AC. Kemudian ini komponen utama misal yang untuk tipe hybrid atau off-grid tadi, jadi ada baterai, tergantung kapasitas dan kebutuhan di tempat tersebut. Jadi kita bisa pasang baterai bank seperti ini yang kalau kapasitasnya besar. Dan kemudian untuk yang on-grid, yang perlu diperhatikan itu adalah net meteringnya mungkin ya. Jadi net metering ini berfungsi untuk menentukan daya yang dikirim baik dari PLN ke rumah yang memasang atau rumah yang memasang ke PLN. Jadi ada ekspor impor lah istilahnya yang bisa di record dengan net metering ini. Kemudian ini tadi yang untuk aspek digitalisasi monitoring, jadi kita bisa melihat produksi listrik dari pembangkit tenaga surya yang kita pasang gitu ya. Profil harian seperti ini, jadi panel suryanya hidup dari jam 6 ke jam 6. Jadi ini tipe yang on-grid yang tidak ada penyimpanan. Kemudian kita juga bisa melihat performanya gitu dari tiap hari ya, misalnya untuk mungkin di compare gitu dengan kebutuhan rumahnya, jadi bisa terlihat signifikan. Sebagai informasi juga mungkin ini kita juga sudah mengembangkan kalkulator solar. Jadi ini untuk estimasi penghematan. Jadi teman-teman bisa kayak coba ini ada di website kita gratis, bisa dicoba kayak misal input tagihan listrik, kapasitas PLN-nya berapa, kemudian misal target penghematan, kita bisa hitung simulasi untuk biaya instalasi dan total penghematannya. Nah ini kemudian yang berhubungan mungkin ini yang topik utamanya ya, yang tadi katanya lifestyle, gaya hidup atau gimana di era new normal ini untuk pemanfaatan energi surya. Ya mungkin yang paling utama itu dari climate action-nya, kita dengan memanfaatkan energi surya berarti sudah mereduksi emisi karbon dioksida. Dan mungkin selain itu juga panel surya itu adalah aset yang produktif gitu. Jadi dia ini sama seperti kita membeli kendaraan atau mobil, kendaraan atau rumah gitu yang bisa kita manfaatkan hingga 25 tahun. Dalam konteks ini dia akan menghasilkan green energy. Kemudian untuk daerah-daerah yang jauh atau remote gitu dari PLN atau ingin backup PLN, misal PLN-nya mati, yang tipe off-grid dan hybrid tadi menawarkan kemampuan untuk listrik mandiri ya, dan juga sistem backup, jadi masih bisa tetap berjalan. Dan poin yang lain yang penting itu mungkin investasi untuk dari inflasi tarif listrik ya. Jadi karena kita menghasilkan listrik sendiri,
Jadi ketika kenaikan tarif PLN, justru kita semakin banyak gitu untuk saving yang bisa kita hasilkan. Artinya kita bisa mengurangi biaya operasional, apalagi sekarang yang di kegiatan-kegiatan banyak di rumah itu yang pas dengan jam mataharinya istilahnya, jadi pas untuk mengurangi biaya-biaya atau tagihan listrik. Kemudian ini ada sedikit langkah-langkah bersama mungkinnya yang perlu melibatkan berbagai pihak yang untuk berkontribusi untuk memajukan pemanfaatan energi surya ini. Ada dari SDM dan juga PLN yang mensupport program ini. Harapannya ya ke depan dari pemerintah maupun PLN juga semakin suportif dan semakin memudahkan untuk implementasi proyek-proyek atau pemanfaatan energi surya ini. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada institusi keuangan yang bisa menyediakan layanan pinjaman gitu ya. Jadi mungkin untuk jadi nanti bisa lebih mudah didapatkan gitu untuk sistem-sistem panel surya ini, harapannya begitu. Kemudian selain itu mungkin di sini ada juga kolaborasi, misal kita kemarin ada dengan lembaga NGO atau yayasan gitu. Jadi dengan kerjasama seperti ini mungkin financingnya juga bisa lebih mudah gitu untuk didapatkan dan diimplementasikan proyek-proyeknya. Jadi ini adalah pembangunannya yang sekarang. Jadi kita rencana ada plan mau install di tempat-tempat seperti pondok pesantren, kemudian ada workshop gitu untuk perlindungan sungai dia. Dan yang terakhir mungkin ini ada dari sustainable farming ya. Ya mungkin sekian dari Energi Hub. Jadi untuk ya ini kita ada sosial media campaign, jadi untuk menyuarakan bersama untuk manfaatan energi terbarukan ini, khususnya panel surya. Kita juga mensupport gerakan pemerintah, ada gerakan nasional sekitar surya atap. Harapannya bisa terimplementasi dengan baik dengan berbagai kolaborasi tadi ya. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Bima atas materi yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita masuk dulu ke pemateri yang kedua ya, peserta Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Pemateri kedua itu ada dari Bapak Amran Muhammad. Kepada Bapak boleh langsung Pak, disilakan. Boleh, silakan langsung Pak Amran menyampaikan materinya, Pak. Iya, mau saya coba menggali screen saya, data saya, supaya saya bisa share. Bentar ya. Ya. Tadi yang siang tadi saya kirim ke Ibu Mbak ya, yang ada beberapa chart tentang situasinya progres di saat ini. Yang satu lagi. Ini dia. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Kita sudah going downhill right now, ya. Setelah hampir 2 minggu berpuasa. Semoga lancar aja. Nama saya Amran. Saya berasal dari Australia, dan di sini saya diundang untuk memberikan sedikit input ya buat webinar ini karena keterlibatan saya dengan pergerakan EBT di Indonesia sejak 2015 ya.
Okey, langsung saja kita ke diskusinya. Kita semua tahu apa itu EBT, apa itu energi baru terbarukan, apa saja bentuk energi baru terbarukan yang ada di saat ini. Ia bisa dibilang daripada angin, daripada tenaga suria, air, biomas, uap dan segala macam. Jadi tanpa terfokus ke area situ terlalu dalam atau banyak sekali, kita langsung ke screenshot ini untuk melihat paparan di mana progres yang saat ini sedang dan atau sudah didapatkan di negara NKRI ini, ya. Jadi di sini ada beberapa statusnya yang mana ada renewable berbasis hybrid, biosurya, bioenergi, panas bumi dan air. Dan kalau saya dalam konteks spesifik di bidang fotovoltaik, ya maka saya lebih cenderung memfokus ke area situ, ya. Oleh kerana kepakaran saya bukan di bidang bio atau ya lain-lain teknologi seperti bioenergi dan panas bumi, maka ya anggap ini sebagai informasi umum saja, ya. Jadi di sini kita dapat melihat tenaga surya yang berwarna kuning ini, ya. Tahap progresnya pada tahun 2020 sudah mencapai sekitar 231 megawatt, ya. Ini bisa dibilang sangat kecil, ya, dan bisa saja ada room for improvement ke depannya. Jadi kenapa angka ini masih relatif rendah? Mungkin kerana ada beberapa tantangan, ya, di dalam negeri ini sendiri, ya, dari segi regulasinya, dari segi investasinya, kayak gitu. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor dan variabel yang mengkontribusi kepada kecilnya kapasitas yang kita dapatkan ini saat ini. Okey, Mbak, mohon ke slide yang terkait regulasinya, Pak. Nah, okey. Saat ini pemerintah telah mengadakan bermacam-macam kebijakan. Antaranya kebijakan yang saya maksudkan ini adalah terkait energi baru terbarukan. Tapi masih juga ada kebijakan yang di lain subsektor lainnya. Tapi fokus kita di energi baru terbarukan di sini, ya. Jadi sejak tahun 2013 ada beberapa permen-permen yang terbit dan juga ada juga beberapa permen-permen yang telah direvisi, ya, untuk mempertajamkan atau memperbaikan mana-mana gap yang dirasakan tidak mendukung tujuan pemerintah ini. Maka yang terakhir saat ini adalah itu permen nombor berapa ini, yang nombor 4 yang baru terbit awal tahun ini, nombor 2, ya, yang menuntut bahawa setiap produk solar PV harus terakreditasi, ya, dan mempunyai label SNE, ya.
Jadi ini sesuai dengan aturan Kementerian Industri yang mana ia menetapkan itu kriteria TKDN atau local content untuk projek-projek di dalam negeri. Okey. Mbak, slide yang terakhir tu. Nah. Okey, ini adalah snapshot gambaran peningkatan atau progres pelanggan-pelanggan PLTS atau pelanggan PLN ya yang menggunakan PLTS dari tahun, saya ambil data ini daripada ESDM ya. Jadi dari tahun 2018 kita sudah melihat peningkatannya gradual, tidak terlalu fantastis ya. Tapi dalam tahun 2019 kita sudah mula melihat beberapa lonjakan yang agak yes, bisa dibilang membangun ya. Sangat bagus. Ini adalah kerana ada pengaruhnya dengan regulasi yang sudah di-amend atau direvisi. Nah, ya di saat ini saya yakin pada saat ini adalah di mana PLN secara terbuka telah mengatakan bahawa mereka akan mendukung program atau skema net metering yang di mana pelanggan-pelanggan mereka dibenarkan untuk memasang solar PV di atap dan langsung di grid connect ke jaringan mereka. Ya. Dan seterusnya hingga saat ini kita akan terus melihat peningkatannya yang akan menjadi lebih signifikan lagi kerana saat ini ada beberapa projek skala besar di mana pemerintah saat ini sedang menjalankan projek yang di PJB Bali Mazda di Cirata. Itu adalah projek PLTS terapung yang terbesar sekali di Asia Tenggara saat ini. Dengan skala 145 megawatt. Ya. Jadi saat ini projek itu sedang di dalam tahap eksekusi. InsyaAllah dalam 18 bulan atau 24 bulan ke depan, Indonesia akan memiliki PLTS terapung yang terbesar sekali. Tapi pada itu, dalam waktu berjalan juga, ada beberapa projek PLTS terapung yang akan berlaku di dekat-dekat dengan Toba dan ada beberapa di Kalimantan, setahu saya, ya katanya. Jadi kita lihat saja. Jadi data-data ini merangkumi kapasitas yang terpasang saat ini. Jadi untuk PLTS yang skala perumahan atau skala unofficial yang di mana mereka melakukan instalasi standalone, tidak grid connect, maka data itu tidak termasuk di dalam sini. Ya. Jadi saat ini adalah saat yang baik sekali untuk para pengguna masyarakat untuk sama-sama mendukung visi pemerintah untuk go green kerana frameworknya sudah siap, directionnya atau arah tujuannya sudah jelas, regulasinya juga payung hukum sudah mendukung dari sisi pelaku industri, dari sisi pendukung komponen-komponen atau manufacturer
dan dari sisi agensi-agensi pemerintah yang untuk mengeluarkan izin-izin, itu semua sudah sangat jelas saat ini. Jadi jika masyarakat masih agak berat untuk mengatakan yes, I want to go green, saya mau ya menggunakan energi ramah lingkungan. Okey, alasannya sangat kita fahamkan, kerana saat ini adalah biayanya masih dianggap tinggi, ya. Tetapi jika ia dibandingkan dengan 3-4 tahun yang lalu, di mana kalau saya bisa beri contoh, jika sistem PLTS saja, ya, kita ambil skala perumahan yang kecil-kecil, katakan sekitar 1000 watt, ya, bisa dikenakan biaya sekitar 30,000 per WP di 2-3 tahun yang lalu. Saat ini, ya, ia sudah hampir bisa didapatkan dengan harga sekitar 13 hingga 15,000 per WP, ya. Jadi di situ ada seperti 50% harganya sudah jatuh murah. Jadi okey, saat ini juga pihak-pihak bank lewat aturan yang dikeluarkan oleh OJK, ya, wajib mengeluarkan bantuan atau pinjaman kepada pelanggan-pelanggan atau masyarakat yang mahu mendapat akses finansial untuk memasang PLTS. Ya, ini sudah ini adalah aturan yang sudah tercatat sejak 2018, tetapi belum ada pihak-pihak bank yang berani, kerana mereka melihat ini sesuatu yang baru dan berisiko kayak gitu. Tetapi bagi kita para praktisioner industri ini, kita melihat ini hanya sebagai tidak kurang, tidak ada bedanya dengan pinjaman-pinjaman biasa, ya, seperti pinjaman untuk motor, mobil, ya, renovasi rumah kayak gitu. Jadi risiko dan yang bank-bank ini khawatirkan tidak masuk akal, saya rasa, kerana akan ada semacam collateral juga, sama seperti saat kita meminjam mendapatkan cicilan untuk beli motor gitu. Jadi untuk para masyarakat saat ini, yakinlah bahawa saat ini adalah waktu yang tepat, kerana pemerintah sudah menyiapkan atau mempersiapkan atau mempunyai semacam program pelatihan di mana mereka telah dan sudah dan akan terus melatih dan memberikan kompetensi kepada para ahli-ahli ini. Jadi pesan saya saat ini kepada masyarakat, haruslah berhati-hati, kerana mereka, para pengguna, berhak mendapatkan solusi yang aman. Pertama, aman, dan juga solusi yang bekerja dan bisa diandalkan, ya. Jadi untuk mendapatkan itu, para pengguna atau masyarakat harus bersikap bijak, ya. Jadi jika mereka memerlukan solusi seperti ini, hubungilah para ahlinya, dan bukan tukang-tukang atau orang-orang yang tidak jelas, kerana ini ada berdampak safety dan juga berdampak legalnya juga, ya. Jadi saya sering mengedukasikan hal-hal compliance dan safety dan standard kepada masyarakat, kerana ini sangat penting sekali, dan kerana ia akan melindungi mereka, dan juga
sesuatu hal yang berlaku nanti akan harus dicari pertanggungjawaban. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jika rumah kita terbakar, ya kepolisian pasti akan mencari siapa tukang listrik yang terakhir yang yang memasang listrik di rumah kita. Itu mereka akan kejar pasti. Nah gitu. Jadi jika solusi ini didapatkan lewat orang-orang atau ahli yang kompeten atau berlisensi, jadi pihak asuransi akan memberikan setelah mereka mengecek, ya okey, benar ini pihak perusahaan ini adalah orang-orang yang layaknya. Jadi mereka akan memberi ganti rugi jika rumah anda terbakar, tapi bukan kerana kelalaian pihak kontraktor itu, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat sensitif dan juga perlu ditekankan di Indonesia untuk konsumer, ya. Jadi kalau di sisi saya tidak ada banyak untuk saya berikan selain daripada edukasi dan memberikan kesedaran tentang apa yang wajar, yang patut dilakukan, ya, oleh pelaku industri, pelaku atau pengguna, pemilik rumah, kayak gitu, supaya mereka tidak dirugikan. Kerana kuncinya adalah kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan compliance atau undang-undang dan peraturan. Jika kita melanggar, menyimpang, maka akan ada masalah nanti di ujungnya. Itulah. Jadi ya saya rasa itu saja yang bisa saya dapat sampaikan saat ini. Ya, Mbak Ayu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Amran atas materinya. Jadi, teman-teman, ternyata pemerintah Indonesia sudah punya rencana yang begitu besar ya Pak untuk energi terbarukan, yaitu salah satunya adalah membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung. Nah, para peserta sekalian, kita masuk dulu ke sesi tanya-jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat. Jadi, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu dari Yohanes Mestro Pasaribu dari Land Industry. Mau bertanya, Bapak atau Ibu, untuk maintenance-nya bagaimana ini? Untuk perawatan mungkin ya? Perawatan dari panel surya. Boleh langsung dijawab aja, Mas Bima atau Pak Amran? Ya, mungkin nanti Pak Amran bisa nambahin spesifik ya Pak. Ya untuk maintenance sendiri hampir ini sih ya, dari panel surya hampir, ya kalau dikatakan free enggak juga sih, tapi jarang dia hampir jadi dari segi panelnya juga kan untuk yang pembersihannya itu kalau daerah-daerah yang udah nggak terlalu kotor gitu udaranya, jadi dia bisa via hujan gitu alami gitu kan. Terus untuk yang inverter, alat-alat komponen lain itu udah garansi sampai 5 sampai 10 tahun sendirinya dari manufaktur. Paling maintenance-nya untuk ngecek aja gitu untuk sambungan-sambungan kabel-kabel untuk memastikan aja sistemnya dan komponen-komponennya itu masih bekerja secara aman ya gitu ya. Ya, mungkin jawabannya cukup ya, Kak ya? Atau Pak Amran mau nambahin sedikit, Pak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk sistem dari Pak Ali Nurdin, untuk sistem on-grid paling banyak diaplikasikan di Pulau Jawa. Apakah di Sumsel khususnya di Palembang sudah banyak digunakan? Dan pada sistem on-grid ini suplai energi listrik ke rumah dari panel surya dan jala-jala PLN. Jika suplai dari panel surya berlebihan, bisa tidak dijual ke PLN. Sesuai peraturan Kementerian ESDM, bagaimana cara daftar untuk menjualnya? Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Bima. Ya, jadi kalau di Sumatera Selatan udah sih ya. Jadi kita sendiri udah di Kota Palembang udah ada 4 instalasi gitu. Jadi dan semuanya resmi, maksudnya
langsung berhubungan sama PLN, mereka menyediakan net metering, kita tinggal propose gitu untuk surat penggantian meteringnya, jadi biar bisa ekspor impor gitu. Dan untuk informasi, mungkin untuk yang ekspor tadi, kalau jual mungkin kurang tepat ya istilahnya. Jadi kalau yang sekarang itu net metering kita masih berupa kredit listrik aja dia. Jadi pas kita ekspor listrik ke jaringan PLN itu dicatat sebagai kredit, nanti bisa dipakai lagi lah istilahnya. Jadi kita nabung di PLN, kemudian bisa kita pakai lagi untuk mengurangi tagihan listrik. Jadi bukan kita uangkan ya, kalau sekarang Mas. Pak Amran mungkin mau nambahin? Iya, satu lagi harapan yang kita harapkan dari regulasi atau kebijakan saat ini adalah PLN tidak membataskan itu kredit yang 3 bulan itu, ya. Seperti negara-negara lain, ia bisa di roll over, ya. Sekurang-kurangnya at least setahun, ya, baru tutup buku gitu. Jadi masyarakat konsumen masih saya rasa ya, agensi-agensi pemerintah yang sangat pro tentang ini seperti METI dan IESR ya akan terus memastikan yang ini batas 3 bulan ini ya dihapuskan ya. Kerana it doesn't make sense ya. Kerana kalau tidak 3 bulan gimana mau quantify-nya? Mereka akan kredit atau offset apa saja biaya atau tagihan yang akan berlaku di bulan keempat itu gitu. Tapi atau mereka akan mengeluarkan PLN akan mengeluarkan physical money ya. Ya, jadi itu saya belum terlihat lagi saat ini yang berlaku. Tapi yang 3 bulan itu ia sangat mengganggu pengguna. Tapi nggak apa-apa, it's not a bad thing. Ya, it is okay. Jadi kita sudah melihat beberapa pelanggan PLN yang mendapatkan penghematan signifikan ya setelah memasang PLTS on grid ya saat ini sangat memberangsangkan. Jadi lanjut. Pertanyaan lain ada? Oke, baik. Terima kasih Pak Amran. Lanjut pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dari Aldi Akafah. Baterai banknya kapasitas berapa, dari bahan apa, dan harganya berapa? Boleh mungkin langsung dijawab? Oh, kalau ini pertanyaan kayak gini masuk di Facebook group aja, pasti ya banyak jawabannya. Mas, yang bertanya tuh terima kasih ya. Tapi oke, skop ini kita tidak cenderung kepada baterai ya. Jadi fokus kita kepada on grid, di mana on grid adalah ini sistem yang telah teruji, stable dan sangat mudah diimplementasikan dan juga ia adalah sangat terjangkau, lebih murah. Tapi kalau mau tahu berapa harga baterainya, sistem baterainya, saya bisa langsung kasih tahu ya. Kalau untuk 1 kWp atau ya bisa sekitar 30.000 ya per WP ya untuk baterai VRLA ya. Nah, jadi kalau sudah bermain dengan lithium ya lebih besarlah harganya. Itu secara kasar saja Mas, jangan komit saya. Tapi ya bisa saja masuk ke Facebook, ngecek atau ke Glodok ke apakah silakan. Tapi ya kalau diperlukan solusi itu ya tim kita di Sumatera bisa memberikan solusi itu untuk solar home system kah, apakah backup system ya. Lanjut Mbak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Laura Sitinja. Izin bertanya terkait dengan hambatan dari dalam negeri Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan. Adakah hambatan dari eksternal Indonesia selain investasi yang menghambat dalam mengembangkan ABT sehingga tercapainya kebijakan energi nasional dengan target 23% di tahun 2025?
Oke. Oke, hambatan. Mas Bima mau handle ini atau saya? Ya boleh Pak, saya ini dulu, mungkin nanti Pak Amran tambahin aja ya. Untuk mungkin dari regulasi ya, yang regulasi dan insentif kalau saya lihat secara umum ya, dari pemerintah sendiri untuk yang misalnya insentif kan kalau beda tuh, misalnya di Australia, di Amerika mereka kan seperti ada kayak tax insentif gitu untuk ketika kita memasang energi terbarukan gitu. Dan juga yang dari segi regulasinya kita juga masih volatil lah, jadi belum ada kayak leadership gitu dari segi regulasinya. Jadi mungkin investor dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri masih belum yakin gitu ya terhadap pengembangan. Ya harapannya ya itu sih, jadi pemerintah kita bisa lebih menunjukkan sikap yang sportif dengan memakai dengan ya yang jelas lah, yang jelas, regulasi yang jelas, dan juga kooperatif. Jadi misalnya salah satu skema misalnya ada public private partnership gitu, jadi antara swasta dan juga publik, mereka misal bikin proyek kolaborasi bersama untuk pembangunan proyek energi terbarukan ini ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Saat ini Indonesia masih banyak yang belum masuk listrik. Apakah bisa model ini diimplementasikan di daerah terpencil, khususnya masyarakat yang tinggal di hutan? Bagaimana caranya? Boleh mungkin langsung dijawab, Mas? Boleh. Atau Pak Ya. Amran? Ya, oke, cocok sekali ini pertanyaan ini. Oke, saat ini bukan saat ini. Ya sejak kurun 4-5 tahun ini sudah pemerintah sudah banyak mengimplementasi projek-projek yang dinamakan remote community electrification, ya, dengan menggunakan itu PLTS terpusat untuk masyarakat terpencil di pulau-kepulauan, di hutan-hutan, bukan di hutan. Kalau hutan harus ditebang pohon-pohonnya tuh. Maksudnya di komunitas terpencil yang tidak dialiri PLN kayak gitu. Sudah banyak sekali saat ini. Mau di Papua, Sulawesi, di Jambi, di Berau, Kalimantan Timur dan Barat. Jadi solusi PLTS ini memang sudah sudah tidak bisa diragukan lagi. Ia sangat membantu. Nah, yang membedakan antara solusi yang bisa bekerja dengan solusi yang hanya sekadar untuk pemborosan, ya, itu ada bedanya, ya, karena kita tahu dalam beberapa tahun ini ada juga banyak projek yang terkendala, yang rusak, di mana PLTS yang dipasang oleh pihak-pihak EPC setelah mereka menang lelang itu memasang bekerja hanya 6 hingga 12 bulan, kemudian sistemnya rusak, ya. Jadi bukan satu kasus, ada banyak sekali beberapa kasus. Saya tidak mau go into that detail, ya, kerana ia terkait pemain-pemain yang bukan entiti yang calang-calang, tetapi mereka adalah ya perusahaan yang besar, ya. Tapi sayang sekali, ya, ujung-ujungnya oleh kerana solusi yang mereka nawarkan ya tidak memenuhi aspirasi dan kemahuan yang masyarakat di saat ini, kerana ya listrik mati setelah sistem itu terpasang di tempat mereka. Ini tidak harus berlaku, kerana ya, kalau sistem solusi PLTS ini yang terpusat ini, jika ia didesain dan dilakukan dengan diimplementasikan dengan sangat detail, diligent dan benar, ya, ia tidak akan rusak dalam 1 tahun atau 2 tahun. Yakinlah, ya.
Ya, jadi di sini ada sedikit ya dalam pada industri kita, EBT kita ni berkembang, ada juga industri ada permainan nakal yang berlaku juga. Ya, jadi itulah situasinya. Itu saja, Mbak. Oke, baik. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Bagus banget untuk Pak Amran. Menurut saya, negara berkembang seperti Indonesia, pengembangan energi terbarukan bukanlah pilihan yang tepat. Energi fosil primer masih diperlukan karena melibatkan banyak pekerja lokal. Nah, ditambah lagi sistem kelistrikan Indonesia tidak sepenuhnya terinterkoneksi atau terintegrasi atau on-grid. Ditambah lagi masih adanya bantuan atau subsidi pemerintah by typing fee, feed-in tariff, and so on, which are actually more expensive. My question is there any integrated model from Indonesian government to harmonize fossil energy and renewable energy development as in many developed countries? As example, Australia, where you are living now, to improve and increase number of Indonesian village which still have no or less electricity. Mungkin Pak Amran, do you get it the question, Pak? Yes, I got the question. Yeah, Okay. it's true, benar ya. Memang fossil energy adalah energy primer ya di Indonesia. Dan kita juga harus mengerti bahawa pemerintah memanfaatkan sumber daya alam yang mereka ada di saat ini, ya. Dan dalam pada itu juga ini tidak bermakna, tidak bererti bahawa energi baru terbarukan harus tidak dilihat sama pentingnya, ya, kerana kedua-dua ini bisa berjalan bersamaan loh, ya, seperti apa yang berlaku di negara-negara lain di mana fosil energi ya bisa istilahnya co-generation, ya, ia bisa berganding bersama dengan renewable energy sekalian, ya. Dan mungkin saya nggak tahu itu ada urusan politik atau bisnis di bidang fosil batu bara kayak gitu, ya. Tapi kita untuk kita mengatakan fosil harus dihapuskan secara total itu tidak mungkin. Itu tidak akan berlaku, ya. Kita perlukan to strike a balance gitu, ya. Jadi saat ini kita bisa lihat kok pemerintah dengan visi 35 gigawatt mereka, kemudian mereka punya bauran energi mix itu kok kenapa seperti banyak sekali, sekitar 48% kalau nggak silap saya alokasinya ke fosil, ya. Itu menjadi pertanyaan banyak pihak, ya. Jadi ya saya pun tidak ada jawapannya karena mungkin ini ada terkait dengan kebijakan pemerintah dan juga ya bisnes, ya. Jadi tetapi yang jelas pemerintah juga serius, ya, untuk pengembangan energi baru terbarukan. Mereka sudah membuat komitmen, bermacam-macam komitmen, dan kita sudah dapat melihat komitmen mereka sepertinya sudah pun terrealisasi, ya, di mana mereka akan mewajibkan gedung-gedung pemerintah untuk menggunakan tenaga surya PV rooftop, ya. Di Bali saja mereka sudah menetapkan bahawa sebelum EMB atau izin membangun gedung, ya, dikeluarkan, mereka mau lihat sekurang-kurangnya ada 35% elemen sustainability di situ, di sini. Jadi ini adalah sesuatu yang real, yang harus, it's the right thing to do, ya. Jadi dan pemerintah sentiasa
berusaha untuk merealisasikan itu visi-visi mereka, dan supaya target ini yang di tahun 2025 sebanyak 23 akan segera tercapai. Ya. Di saat ini saya tadi terbaca-baca, saya melihat bauran energi hanya di level 14% saja. Ya. Jadi mungkin ke depan nanti akan mula menunjukkan significant jump atau improvement nanti ya. Jadi itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Amran atas jawabannya. Teman-teman dan Bapak, Ibu, dan teman-teman serta banyak banget pertanyaan yang masuk dan antusias sekali, namun mohon maaf belum bisa dijawab semua di sini. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa langsung melempar pertanyaannya di grup WhatsApp dan akan dibalas satu persatu di sana. Sekarang kita masuk dulu ke pemateri yang ketiga, yaitu Mas Adit, mungkin bisa langsung, Mas. Disilahkan. Sebentar, aku nyalain dulu. Oke, terima kasih Dan Energi Hub udah ngajak dan udah undang-undang buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait acara hari ini. Juga terima kasih Pak Amran, materinya menarik banget, dan Mas Denny juga, dan salam kenal teman-teman semua. Nama saya Aditya Mulya Pratama, saya dari Energi Nexus. Sini ingin sharing-sharing nih terkait renewable energy startup development ecosystem in Indonesia. Jadi aku share screen dulu ya. Oke. Buat yang belum tahu, Energi Nexus itu adalah kami merupakan suatu inkubator dan akselerator. Kita start di California, dan kita mempunyai visi 100% clean energy for 100% of the people in the shortest time possible. Dan kita di sini mensupport startup energi terbarukan. Kita sudah ada di California, kita ada di New York, China, India, Southeast Asia, juga East Africa. Dan sekarang kita sudah ada di Indonesia dari tahun 2018, sekarang sudah masuk tahun ketiga sih. Dan kita di sini sudah mensupport sekitar 44 startups, dari ratusan applicants, dan kalau dari setiap bulannya kita pasti mengadakan bootcamp energi terbarukan, dan juga kita tahun lalu sempat ada hackathon dengan tema fokus di healthcare dan juga new normal, renewable energy. Kalau tahun ini kita fokusnya sedang di EVs, dan benar banget seperti kata Pak Amran, dan sudah mulai banyak nih regulasi-regulasi yang mendukung untuk di bidang energi terbarukan. Apalagi kalau tahun ini kita mulai banyak di bidang EVs. Dan sini aku pengen coba, mungkin kalau energi kan solar panel banget nih, dan aku dulu juga main di solar panel, dan emang solar panel salah satu bidang yang paling berkembang di Indonesia. Tapi aku mungkin coba banyak loh sebenarnya sektor lain, dan itu bisa juga integrate with solar panels. Misalkan kita ngomongin EVs, kan sebenarnya charging station-nya kalau di Indonesia, kalau kita ngomongin grid, di Indonesia masih belum banyak dari clean energy, bisa aja supporting ekosistem di mana charging station dari solar panel, kan seperti itu. Nih aku coba sharing-sharing aja terkait apa aja sih sebenarnya startup atau ide-ide bisnis atau mungkin supporting ekosistem di energi terbarukan di Indonesia. Nah, kalau di Energi Nexus kita mensupportnya clean energy, smart grid, energi efisiensi, energi manajemen, stability customer experience, e-mobility, dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh startup yang kita support, dan sini aku mungkin coba overview, mungkin teman-teman juga bisa, wah ternyata bisa juga ya bikin startup di sini, wah ternyata bisa juga ya mendukung energi terbarukan dari sisi ini gitu. Nah, di sini aku fokus hari ini lebih ke ekosistem overview, apa aja sebenarnya yang ada di Indonesia. Tadi Pak Amran udah memulai, oh ternyata dari regulasi sudah banyak. Kalau dari Energi Hub, wah aku sangat mendukung nih, ada startup di panel surya, EPC startup, di instalasi, dan sekarang udah mulai banyak banget di Indonesia. Kalau kita overview dari global, ternyata walaupun pandemik, solar panel installation dari IETO 2021 ternyata cukup berkembang. Dan
di Indonesia tuh dari data Pak Amran nih, saya baru tahu ternyata benar pas 3.000. Kalau saya yang punya data waktu itu dari 2.000 sampai 3.000 on-grid solar panel di Indonesia. Dan itu masih in early development, apalagi di compare to California, di mana di California itu ada 230.000 residential solar rooftop. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu kan peraturan pertama yang mendukung di bidang solar panel, yaitu pada tahun 2016, kita boleh memakai operasi paralel ya. Waktu itu boleh memakai bersama dengan meteran PLN, dan itu legal pada 2015, dan 2018 ada aturan lagi, dan merupakan waktu yang tepat nih, benar banget seperti pembicara sebelumnya, untuk memasang panel surya sekarang. Dan kalau kita lihat juga, panel surya ini masih in early development kalau dari poin yang kedua, di mana setahun ini masih ada 2.000 sampai 3.000 aja, 3.000 on-grid solar panel. Dan teman-teman untuk mau masuk ke bidang ini atau mungkin mau menginstal adalah waktu yang tepat, karena kita masih ada dibandingkan negara lain, tapi California udah paling berkembang, tuh kita masih berapa persennya aja gitu loh. Di Southeast Asia juga kita, kalau data terakhir kan target di Indonesia di tahun 2025 itu 23%, tapi sekarang masih 11-13% untuk energi terbarukan secara umum. Tuh. Dan ini aku juga mungkin overview ekosistem dari bidang hydro. Tadi juga kita sempat disinggung soal floating solar panel yang di Cirata, itu benar Indonesia akan jadi yang terbesar. Dan kalau di Indonesia itu 0,5 gigawatt install capacity that was set harusnya online, tahun lalu cuma delayed karena COVID, dan mungkin gara-gara hal-hal lain juga terkait COVID, dan kita ada 6,68 gigawatt di pipeline. Dan seperti yang aku bilang juga, hydropower itu nggak cuma hanya hydro aja, tapi bisa juga integrasikan dengan solar, ataupun energi terbarukan lainnya. Dan di sini aku ternyata, wah di Indonesia masih banyak nih potensi yang sebenarnya kita bisa garap di sini, dan kita masih bisa menggali lagi lebih lanjut, salah satunya di hydro. Dan ternyata bisa diintegrasikan juga ke solar. Dan ini aku salah satu startup yang cukup, salah satu ide ataupun salah permasalahan ya. Kan di sini kalau aku banyak menghandle-nya startup di bidang energi terbarukan, tapi ternyata dalam 2 tahun ke belakang, banyak juga nih ide-ide ataupun startup yang masuk di bidang energi efisiensi. Dan sebenarnya ini juga bisa masuk ke teman-teman yang di EPC Solar, how to sell yourself itu juga bisa dari bidang energi efisiensi, di mana penghematan. Kalau penghematan di sini aku lihat banyak startup itu fokusnya bagaimana kita kan sekarang banyak pakai di rumah ya, di rumah terus kayak AC nyala terus, lampu nyala terus. Bagaimana suatu rumah, suatu usaha-usaha kecil ataupun minimarket ataupun restoran bisa menghemat penggunaan energi mereka. Oleh ini kan kita mungkin kan ngomongin big picture-nya, fokus untuk demi lingkungan ya, sesuai juga judul seminar hari ini. Bagaimana kita bisa memakai energi terbarukan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, apalagi di emisi CO2. Dan startup energi efisiensi ini mengurangi pemakaian listrik bisa sampai 30%, dan bisa juga mungkin diintegrasikan dengan panel surya, misalkan pemakaian bisa sangat tinggi, dan ini dari penghematan dari segi biaya, juga penghematan dari sisi karbon yang dikeluarkan. Ini mungkin aku sekedar overview juga, kalau di Indonesia itu prediksi ya, pada tahun 2040, 30% yang dijual itu akan dari electric vehicle. Dan kalau sekarang sudah ada, baru tahun lalu ada peraturan-peraturan yang seperti bebas pajak ganjil genap ataupun aturan-aturan lainnya, tapi belum banyak untuk EVs. Walaupun saat ini masih dianggap luxury, aturan kalau ekosistem EV itu masih ada di awal banget lah kalau aku bisa bilang. Kita masih berjalan di awal, dan kalau kenapa aku overview ekosistem dan kenapa aku membahas ini, karena kalau kita lihat di awal adalah waktu paling tepat, dan kita bisa benchmarking misalkan Indonesia itu 10 tahun lebih awal ataupun berapa tahun lebih awal dibandingkan ekosistem yang lain. Dan aku sendiri sih sudah megang di New Energy Nexus ada 2 startup di EVs, kemarin yang di bidang charging station, dan juga sudah startup ini menginstal di beberapa tempat di Jakarta sampai ke Bali juga. Dan juga startup ini ya mungkin ada ide ke depannya dengan panel surya misalkan diintegrasikan agar lebih energi bersih, karena grid kita masih dari fossil fuel. Tuh.
Dan juga Indonesia mungkin kalau kita lihat potensi ya, di sini aku banyak ngomongin potensi, dan potensi ini nggak cuma potensi dalam on paper aja, karena di negara lain udah pada berkembang gitu loh. Misalkan kita lihat di Indonesia baru 62 unit dan 27 public use charging station. Jauh dari targetnya 180 charging station SPB KLU. Dan ini merupakan suatu potensi yang bisa kita garap bersama, bisa dari teman-teman EPC solar, atau mungkin, aku bisa punya bidang-bidang lain, aku dari bidang elektrik apa, bisa untuk mensupport ekosistem mobil listrik di Indonesia. Aku di sini lebih general, mungkin yang nggak fokus ke solar, aku bagaimana kita bisa mengintegrasikan satu ekosistem energi terbarukan di berbagai sisi. Dan dari berbagai, apa sih startup-startup yang mungkin, karena kita aplikan cukup banyak di Energy Nexus, ada ratusan, dan batch kita sampai 2 tahun ke belakang udah 40, berarti bisa bilang cukup menggambarkan kondisi ekosistem startup energi terbarukan di Indonesia. Mungkin aku kalau kita ngomongin startup ya, atau ngomongin ekosistem, creating ekosistem, pasti kita dari problem, solution, dan what for who. Di sini aku nggak bakal bahas, ini mungkin kayak cheat sheet kalau misalkan teman-teman mau bikin ide startup, tapi di sini aku akan memberikan beberapa contoh apa sih ide-ide bisnis dari luar negeri, dan kita bisa masukin coba ke Indonesia gitu loh. Dan di sini aku cuma pengen bahas what for who-nya aja. Jadi kayak tadi kan kita ngomongin contoh-contoh startup ide contoh ekosistem di Indonesia. Di sini kalau di Energy Nexus kita selalu bikin namanya what for who. Di sini what for who adalah bagaimana suatu ide startup, suatu bisnis bisa menjelaskan what do they do in one simple sentence. Misalkan Energy Hub. Energy Hub provide solar services buat B2B atau B2G customer, dengan customer membayar cicilan, misalkan, aku nggak tahu, belum pernah coba minta quote ke Energy Hub misalkan. Tapi kalau misalnya ini kita contoh ngomongin waste to energy. Di sini misalkan waste to energy namanya AS, mereka provide finance payment, waste to energy EPC service buat B2B ataupun B2G customer. Dan mereka upfront or finance payment for plants. Tuh. Ini contoh startup kita, contoh ide-ide bisnis dari yang Energy Nexus India. Jadi kita juga selalu bawa, case study di luar, kita coba bawa ke Indonesia, sebenarnya yang bisa diimplement mana sih? Misalkan juga, kan kita ngomongin energi terbarukan juga, pasti ngomongin ekosistem energi terbarukan, dibutuhkan juga power generation forecasting service. Kalau dulu background aku di meteorologi kita selalu prediksi cuaca. Prediksi cuaca ini sering banget diintegrasikan untuk energi hydro, energi solar. Solar apalagi di bagian apa namanya ya? Cloud coverage kan sangat berpengaruh, dan juga iradiasi terhadap energi solar panel. Dan banyak banget nih ide-ide startup yang buat mendukung, dan mungkin kita juga ngomongin ke solar panel, aku nggak tahu mungkin teman-teman di energi di sini yang fasih dengan solar panel, wah kita udah pakai nih buat forecasting energi, misalkan di Indonesia, kan kita bilangnya 4 jam ya, 4 jam per hari. Benar nggak sih sebenarnya 4 jam per hari di Indonesia? Dan setahu aku juga ada kok service-service startup yang memberikan solusi seperti ini. Dan aku mungkin contoh-contoh juga energi monitoring and control service, di mana teman-teman yang di panel surya juga pasti memakai kan monitoring and control service buat memantau berapa energi yang di-provide dari setiap energi yang dikeluarkan di panel suryanya. Kalau aku lihat dari sistem panel surya, biasanya itu dari inverternya ya, inverter panel surya. Gitu. Jadi di sini aku sedikit overview aja sebenarnya ekosistem energi terbarukan di Indonesia itu apa aja sih. Karena kan kita sering ngomongnya dari solar panel aja, tapi banyak loh ternyata supporting ekosistem, dan ternyata itu integrate banget, apalagi dengan solar panel. Tuh. Mungkin next aja deh, takutnya waktunya habis. Nah, ini aku mungkin ngomongin banyak juga di EVs, dan itu merupakan potensi. Dan ini teman-teman EPCs juga sebenarnya bisa masuk sih potensi-potensi ke sini. Mungkin kayak, wah ternyata di jualan EPC aja untungnya kecil, kita bikin lagi service lain yang bisa mendukung revenue generation kita. Atau nge-baterai swapping buat EVs, mereka baterai swapping dan mereka prepaid subscription fee. Gitu. Dan langsung aja deh. Nah, aku mungkin ngasih ide aja untuk ide-ide bisnis, dan sebenarnya kan
ide di sini dari tadi aku udah ngasih banyak contekan buat sebenarnya buat bisnis energi terbarukan, buat ekosistem energi terbarukan tuh sebenarnya bisanya kemana, dan semua ide itu hanya sebatas ide tanpa implementasi yang bagus kan. Jadi ide itu murah, yang mahal itu implementasi. Dan ini semua startup di Energy Nexus yang aku udah megang sekitar 15 startup lah, yang hampir sepertiga startup yang di sini aku udah berinteraksi langsung, aku megang langsung sebagai program manager. Kita ngebina dari sisi bisnis modelnya juga, ada dari sisi ada baterai station, ada energi efisiensi, ada juga dari EPC solar udah banyak, dan juga ada dari biomass, biogas, dan juga ada charging station yang tadi aku bilang. Mungkin aku salah satu contoh di sini energi gelombang, startup dari energi gelombang, di mana startup energi gelombang ini mereka memanfaatkan dari energi gelombang untuk jadikan listrik. Dan sebenarnya ini juga kita sempat ngobrol juga, oh bisa aja sebenarnya dipasang panel surya nih di atas wave energinya agar lebih menghasilkan listrik lebih banyak. Tuh. Coba ya, stop share, aku share video dulu. Nama saya Seno. Indonesia ini ada 17.000 pulau yang dihuni oleh 250 juta jiwa. 4% dari mereka adalah nelayan. Pendulum mencoba mencari masalah yang terjadi pada nelayan ini. Bisa nggak sih pendulum ini prediksi cost mereka atau meningkatkan penghasilan mereka? Pendulum membuat sebuah alat konverter gelombang laut menjadi energi listrik. Kita bisa saving operation mereka turun sampai dengan 30%, dan tangkapan mereka akan meningkat sampai dengan 300%. Jadi di sini aku sih pengen lebih menginspirasi teman-teman apa aja sebenarnya ide-ide bisnis yang bisa kita integrasikan dari pendulum juga. Itu mereka mengambil contoh di nelayan, sebenarnya dari teman-teman yang EPC di sini, nelayan di kepulauan Indonesia ada 17.000, dan banyak banget nelayan di Indonesia. Itu bisa juga menjadi target market teman-teman untuk menjual panel surya ataupun solusi ke mereka. Misalkan dari sisi aerator atau dari sisi energinya mereka. Karena kalau aku lihat sih, misalkan dari yang di nelayan di pantai-pantai Indonesia, mereka banyaknya masih pakai diesel dan sangat berpotensi untuk menjadi kita pindah ke energi surya. Mungkin itu moderator, thank you teman-teman. Di sini aku ingin sharing aja, kalau mau ingin diskusi apa aja sebenarnya potensi-potensi buat pengembangan ekosistem energi terbarukan di Indonesia, kita boleh discuss, boleh dari surya, boleh solar, atau boleh dari sisi-sisi lain juga. Thank you. Oke. Cek. Halo, suara saya kedengaran nggak? Izin. Kedengaran? Oke, jadi teman-teman ternyata banyak banget hal yang bisa dieksplorasi dari energi bisnis terbarukan, khususnya jadi teman-teman yang punya ide bisnis boleh langsung bergabung sama New Nexus Indonesia. Kalau diibaratkan drama Korea nih, New Energy Nexus ini adalah sandbox-nya Indonesia nih teman-teman. Jadi mereka akan jadi fasilitator kalian rencana untuk mengembangkan startup. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya, narasumber lain? Ya, ada dari saya. Waduh, Pak. Ini saya melihat Nexus sebagai sesuatu platform yang sangat bagus sekali. Baru saya tahu yang Nexus ini wujud untuk memberikan semacam atau membuka pintu, memimpin para startup. Okey, begini cara untuk untuk bergerak dan juga mengimplementasikan ide-ide mereka, ya. Dan tadi tu video shotnya itu tentang itu tidal wave, itu sangat menarik sekali. Saya kagum, ya. Simple solution but it works, ya. And I mean it can all
ia bisa saja direplicate di skala besar, pelan-pelan ya. Namanya startup ya, pelan-pelan ya bisa dibangunkan bisnis itu ya dengan ide-idenya. Jika idenya itu sangat benar-benar bagus dan membantu, ia bisa dipatenkan ke apakah itu jadi ia memberi semacam value dan semacam recognition kepada ya perusahaan tersebut yang menerbitkan ide-ide itu. Ya, mantap. Jadi ya anak-anak muda yang penuh dengan ide-ide yang baru ya. Jadi cabang-cabang energi baru terbarukan begitu luas. Ya, tadi disentuh tentang electric vehicle. Ya, memang agak perlahan di Indonesia untuk berkembang. Di saat ini cuma ada beberapa saja titik-titik charging station dan segala macam. Tapi ya ke depan nanti ini harus melihat jauh ke depan dong. Karena pemerintah akan sekarang sudah menggalakkan itu investor dari luar negeri untuk membangun public battery ya, energy storage untuk electric vehicle atau energy storage for large scale power plant, something like that. So pokoknya banyaklah sekali sektor-sektor ABT. Dan juga satu yang saya belum lihat terlalu banyak yang berlaku di Indonesia adalah itu pump hydro ya. Pump hydro adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi yang saya tahu mungkin ada satu atau dua yang sedang berjalan saat ini di Bandung atau di daerah Sumatera ya. Jadi mantap. Pump hydro apalagi di Indonesia banyak pegunungan Pak ya, dan perbukitan tuh cocok banget. Iya betul. Ya, pump hydro sangat besar sekali potensialnya. But anyway, itu saja komen saya dari. Oke, terima kasih banyak Pak Amran atas tambahannya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu di chat, nanti pada sesi terakhir kita jawabin lagi pertanyaannya. Sekarang kita masuk dulu ke pemateri terakhir, yaitu Kak Eka Menia Helendri. Kepada Kak Eka, disilahkan. Oke, terima kasih Ayu. Saya izin share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu dan juga teman-teman dan juga narasumber yang luar biasa hari ini. Ini adalah profil singkat saya. Saya Eka, dan kalau kita tadi sudah mendengarkan energi terbarukan dari kacamata expert, ada 3 orang, saya mewakili anak muda Sumatera Selatan untuk melihat sebenarnya energi terbarukan ini kayak gimana sih. Dan saya bukan expert anyway, saya juga masih belajar tentang energi terbarukan. Dan saya saat ini menjabat sebagai Gubernur Papaling Asi Sumatera Selatan. Jadi Papaling Asi ini adalah Duta Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan Asri Sumatera Selatan yang dinaungi oleh Kemenpora Republik Indonesia melalui Dispora Sumsel. Dan saat ini kami sedang membuka pendaftaran juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anaknya usia 16 sampai 30 tahun boleh bergabung dengan kami. Dan untuk teman-teman yang di sini mahasiswa ataupun masih anak muda, kami tunggu untuk bergabung di Papaling Asi Sumsel agar kita bisa sama-sama protect our environment, baik dari isu plastik ataupun juga energi terbarukan. Ini profil singkat saya. Dan hari ini, seperti yang saya bilang tadi, saya mewakili pemuda Sumatera Selatan. Saya akan membahas tentang tantangan pemuda dan gaya hidup ramah lingkungan di Sumatera Selatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan energi makin hari makin pesat kebutuhannya, makin banyak. Apalagi ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang makin hari makin banyak. Dan kalau di anak muda tuh sekarang lagi tren banget nih, nikah muda, jadi papa mama muda, ya kan? Jadi makin hari makin banyak lagi populasinya, makin butuh energi lebih banyak lagi. Dan belum lagi juga
ada perkembangan industri yang semakin pesat juga meningkat. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik, maka makin banyak juga nih kita mengeksploitasi sumber daya alam. Yang kalau misalnya pemuda tidak punya inovasi, cuman bergantung dengan SDA yang ada saat ini, nggak kenal sama energi terbarukan, maka di masa depan kita akan mengalami permasalahan di energi listrik ini, terutama di sumber daya alam yang menjadi bahan baku si energi ini. Nah, permasalahan yang lain adalah kalau saya lihat di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, ini anak mudanya belum terlalu paham tentang energi terbarukan. Jadi kemarin saya iseng-iseng survei 10 orang di tim saya, ternyata yang tahu tentang energi terbarukan ini hanya 4. 6 orangnya tidak terlalu tahu tentang apa itu energi terbarukan. Nah, masalah anak muda ini sedikit paham tentang energi terbarukan, menurut saya karena di Palembang itu masih minim banget komunitas ataupun individu yang menyuarakan isu energi terbarukan ini. Kalau bicara tentang komunitas, sebenarnya komunitas di Palembang itu banyak banget, tapi mereka bergerak di isu sosial, isu pendidikan dan juga literasi. Belum terlalu banyak komunitas yang menyuarakan isu ini, walaupun ada mungkin belum terlalu gencar kampanyenya. Dan ketika Papeling ASI kami dihubungi oleh Energi Hub, oh ternyata ada di Palembang ada anak muda nih yang concern di isu energi terbarukan, and we are so happy karena akhirnya ada gitu yang menyuarakan isu ini. Ketemu 3 expert yang luar biasa dan bisa membuka membuka pintu untuk berkolaborasi antara expert dan juga anak-anak muda di Sumsel. Jadi ini adalah tantangan untuk anak muda Sumsel nih. Jadi kita harus kolaborasi abis ini. Jangan sampai setelah webinar ini kita pulang kelar dan tidak ada tindak lanjut di energi terbarukan ini. Nah, kalaupun komunitas sosial ataupun pendidikan dan komunitas literasi Palembang ini juga lebih paham tentang energi terbarukan, sebenarnya ini bisa energi terbarukan ini bisa menjadi salah satu inovasi program yang mereka buat karena energi terbarukan juga bisa membantu masyarakat terutama yang tinggal di daerah tertinggal yang kekurangan energi gitu. Nah, itu tadi tantangannya lagi adalah anak muda harus lagi-lagi mengkampanyekan isu energi terbarukan ini gitu. Nah, selain itu adanya kurangnya kesadaran menghemat energi dari diri sendiri. Biasa anak muda gitu kan, nggak mau peduli lah. Yang penting kan gue bayar listrik, ngapain lu kasarnya tuh ngapain ngatur-ngatur saya, orang saya yang bayar listrik, kenapa harus saya bijak dalam menggunakan energi juga. Jadi ego anak muda masih terlalu tinggi. Dan ini adalah gaya hidup ramah lingkungan di Sumatera Selatan. Nah, kalau yang pertama karena saya kebetulan bergeraknya di isu plastik sekali pakai, beberapa individu ataupun komunitas di Palembang khususnya sudah mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan kenapa saya memasukkan plastik sekali pakai menjadi bisa dibilang masuk ke isu energi juga, karena untuk pembuatan plastik, untuk mendaur ulang si plastik sekali pakai ini butuh energi, dan belum terlalu banyak perusahaan ataupun tempat yang mendaur ulang plastik ini menggunakan energi terbarukan. Lagi-lagi kalau misalnya kita menggunakan energi makin banyak, ini sama artinya SDA-nya kan makin kurang. Kecuali kalau misalnya kita di Palembang misalnya ada perusahaan yang mulai untuk menggunakan energi terbarukan, it will be so good. Tapi ya itu tadi belum terlalu banyak. Terus di Palembang juga beberapa kafe dan resto sudah tidak menyediakan sedotan plastik. Ada beberapa kafe juga yang sudah menerapkan konsep ramah lingkungan, sudah mengurangi plastik sekali pakai. Dan mungkin untuk kedepannya bisa menerapkan kafe yang menggunakan energi terbarukan. Itu lebih keren lagi tuh gitu. Ini tantangan lagi nih untuk anak muda untuk berinovasi gitu. Harus ada inovasi setiap hari. Anak muda selalu dituntut itu. Terus ternyata di Kabupaten Ogan Ilir ada energi sekam padi. Jadi pembangkit listrik tenaga biomasa.
mereka menggunakan limbah padi sebagai bahan baku, kalau tidak salah bahan baku untuk dijadikan energi, karena mereka melihat bahwa limbah padi ini bisa dibilang tidak terpakai, jadi mereka memutar otak, membuat inovasi tenaga energi listrik yang bahan bakunya adalah limbah padi. Nah, ini lagi-lagi anak muda nih harus berinovasi. Kalau melihat permasalahan, ngelihat limbah bukan dijadiin permasalahan, tapi dijadikan suatu kesempatan untuk berinovasi lagi, untuk make our Indonesia to be better. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga surya di Jakabaring Sport City, dan ternyata ini menjadi pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Sumatera yang berkolaborasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam kaitan pembangunan rendah karbon untuk mencegah perubahan iklim. Dan ternyata kompleks olahraga Jakabaring Sport City ini adalah venue olahraga pertama di Indonesia yang menggunakan green technology. Nah, ternyata secara tidak sadar bahwa ada beberapa tempat di Sumatera Selatan juga sudah mulai menerapkan energi terbarukan ini. Nah, sekarang tidak mau anak mudanya juga harus bisa berinovasi dan bisa berkolaborasi. Kita sudah ketemu dengan 3 expert yang luar biasa. Ada Energi Hub di sini, ada Nexus juga, dan ada Pak Amran, ada teman-teman di sini, ada beberapa peserta juga dari institusi dan juga dari dinas dan segala macam. Kita harus bisa berinovasi juga untuk energi terbarukan ini. Dan terakhir dari saya, when we want to change the world, we don't need competition, but we need collaboration. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Eka atas penyampaian materi yang luar biasa banget. Jadi bener banget teman-teman, dunia ini bukan cuma tentang kompetisi. Kalau bisa kolaborasi dan semuanya menang, kenapa harus satu menang satu kalah? Bener nggak nih teman-teman? Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget nih langsung disampaikan di kolom chat dan langsung dijawab nanti sama narasumber kita. Udah ada yang masuk belum nih pertanyaannya? Bahan seminarnya nanti dibagiin di grup ya, teman-teman. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk belum? Mungkin saya mau nyampein dulu nih ucapan untuk Pak Amran ya. Dari Arina Fril. Pak Amran, I'm so grateful to your comprehensive and holistic comments, which I fully agree. Climate change and economic crisis raises and limit fossil energy use and a market-driven green economy agenda. So advocate activities are needed to keep community-based renewable energy future decentralized and democratized as well. Keep in touch, sir. Ini dari Sriwijaya University atau Universitas Sriwijaya, ucapannya untuk Pak Amran. Nih, ada pertanyaan yang masuk nih dari Lestari Fikasari. Bagaimana Kak cara menyosialisasikan ke masyarakat tentang energi terbarukan dan bagaimana cara menerapkannya ke dalam masyarakat? Wah, cara campaign nih, cara sosialisasinya nih Kak. Gimana, mungkin Kak Eka atau Mas Adit bisa jawab? Jadi, pertanyaannya apa? Yang mana? Pertanyaannya cara menyosialisasikan ke masyarakat tentang energi terbarukan. Oke. Karena banyak masyarakat yang belum tahu. Iya, boleh Mas? Kalau apa sih, kita setiap bulan pasti selalu ada event sosialisasi dan kita coba merangkul dari berbagai sisi masyarakat ya. Kayak kita nggak cuma dari, kadang-kadang tuh kalau di energi terbarukan seringnya orangnya itu lagi, lu lagi. Wah, ketemunya ini lagi. Circle buat yang udah pernah merasakan pasti ketawa karena benar-benar circle itu kecil. Jadi kita coba mensosialisasikannya dengan nggak cuma di circle kita lagi. Misalkan baru kemarin banget kan kita lagi fokus di EV ya, kita lagi fokus di electric vehicle. Salah satunya kita ngundang IG Live sama influencer reviewer mobil. Dan itu reviewer mobil, kita follower lumayan ada 1 juta, yang nge-view IG Live kita ada hampir 20.000, belasan ribu orang ya kemarin, beberapa belas ribu, dan itu sih cara kita. Jadi kayak
jangan terlalu eksklusif dengan circle energi terbarukan ini, karena banyak loh persinggungan-persinggungan yang bisa diajak kolaborasi terkait mensosialisasi. Tadi kita ngomongin juga Mbak Eka, ngomongin plastik, ngomongin lingkungan, kita ngomongin energi terbarukan, banyak komunitas lingkungan yang udah berjalan. Gitu. Jangan terlalu cuma di situ-situ aja. Itu aja. Oke, thank you banget Mas Adit. Mbak Eka mau nambahin mungkin, Mbak? Boleh. Aku setuju banget sih sama Kak Adit. Kalau dari aku tambahannya adalah zaman sekarang kan media sosial hype banget ya. Terutama sekarang kayaknya anak-anak muda tuh, apalagi generasi Z, mereka lagi tergila-gilanya dengan TikTok. Dan menurutku penggunaan media sosial TikTok, Instagram, YouTube itu bisa dijadikan sebagai tempat kita untuk mensosialisasikan isu energi terbarukan dengan cara yang fun aja. Anak muda tuh kadang mereka males banget dengan hal-hal yang berbau serius. Jadi kayak misalnya sekarang kalau di TikTok tuh orang joget-joget tapi ada keterangan gitu loh. Mereka joget tapi juga mengedukasi anak-anak muda tentang energi terbarukan itu apa, adanya di mana aja. Jadi having fun aja untuk mengedukasi anak-anak muda bisa menggunakan media sosial. Menurutku media sosial tuh efektif banget sih. Gitu. Oke, itu jadi pertanyaannya dari Lestari udah terjawab ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Biasanya kendala dari penggunaan energi terbarukan adalah biaya yang mahal dan ilmu yang tidak dikuasai masyarakat umum. Nah, gimana nih cara menerapkan di tingkat desa yang umumnya mereka tidak paham cara penggunaan dan pengolahan energi terbarukan? Ini mungkin lebih ke edukasi ya. Edukasi ya, Mas, atau narasumber. Boleh langsung dijawab mungkin dari Mas Adit? Atau Mbak Eka? Untuk ini Pak Al-Qadarsi ya? Iya, dari Al-Qadarsi. Oke. Sebenarnya justru ini pengguna perspektif yang agak beda ya. Waktu dulu aku masih di suatu NGO, dulu aku kerja di situ, kita sempat ingin pasang panel surya di desa-desa, justru mereka lebih tahu soal panel surya dibandingkan orang-orang di kota. Karena udah banyak orang-orang, Pak Amran tahu mungkin beneran seperti itu, karena udah banyak banget seperti CSR ataupun banyak ternyata orang yang jualan panel surya tuh langsung ke desa, karena mereka kadang-kadang nggak ada opsi soal itu. Jadi jangan kira karena mereka orang dari desa, mereka nggak tahu dari kita, mereka tahu. Gitu. Mereka justru rumahnya pakainya solar panel. Banyak juga orang-orang yang jualan panel surya langsung, udah nih pakai baterai, they have no other option. Mereka nggak ada pilihan lain buat pakai listrik. Buat desa-desa yang belum terlistriki ya, kadang-kadang mereka dibengin pakai diesel, mereka pakainya panel surya gitu. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya lebih ke kebutuhan, dan ternyata terkadang panel surya bisa menjadi solusi yang lebih murah dibandingkan energi-energi lainnya. Kalau kita menghitung operational cost ataupun kalau capex mungkin agak lebih mahal, tapi kalau kita ngomong operational cost ke depannya bisa jadi lebih murah. Dan walaupun kita di kota, desa tuh terkadang jauh lebih tahu juga. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Amran atau Mas Bima atau Kak Ika? Saya mau menambah sedikit ya tentang ini, tentang orang desa. Ya betul Pak Adit, jangan sangka orang desa tuh tidak bisa membaca, tidak tahu atau tidak mempunyai akses informasi tentang teknologi saat ini. Oke, apa yang saya mau kendalanya, salah satu kendalanya di pihak masyarakat desa adalah biaya yang mahal. Itu sangat relatif. Saya akan menyentuh lebih daripada itu karena sebagai pemberi jasa atau solution provider, kita bertanggung jawab untuk memberikan semacam kenyamanan, ya, kenyamanan, confidence, keyakinan kepada end user. Di sini adalah pengguna-pengguna di desa itu, di mana kita apabila kita memberikan solusi ini kepada mereka, dengan secara langsungnya kita membina hubungan, relasi, ya, tidak putus, ya, harus membina relasi selama sistem itu atau life cycle-nya alat itu, aset itu, ya. Jadi end user di situ harus ada
semacam rasa bahawa mereka diprihatiin atau dipedulikan, ya, dijaga, disupport di situ. Dan ini dengan sendirinya akan memberikan semacam nilai tambah kepada, tak hanya kepada perusahaan itu, tetapi ia memberikan semacam value added kepada end user itu sendiri, ya. Jadi di situ jika ini bisa diwujudkan, harganya menjadi secondary, ya, mereka tidak akan terfikir ke situ. Jadi ini cara kita untuk memberikan semacam wawasan, ya, kepada mereka. Jangan terlalu berfikir tentang harga. Kita mau memfokuskan kepada solusi yang bisa kita berikan dan manfaat yang mereka bisa dapatkan, ya, selama-lamanya, gitu, ya. Jadi itulah dari saya. Jadi kerana apa, kita tahu seperti, ya, saya bisa saja kasih contoh-contoh projek-projek PLTS terpusat atau solar home system yang ada saat ini di desa-desa, di mana, ya, mereka memberi alat-alat itu, ya, mereka tinggal di Jambi tapi beli alat semuanya di Glodok lewat online, ya, kemudian dikirim ke sana, ya, ada orang-orang lokal yang memasang alat-alat itu, kemudian rusak. Nah, jadi gimana? Di mana tuh? Barangnya rusak tapi mereka beli online. Kita tahu penjual-penjual online ada yang jelas, ada yang tidak jelas, ya. Jadi di situ salahnya. Jadi pengguna harus belajar daripada kesilapan yang lalu, ya. Kerana sudah banyak kasus-kasus yang begitu, di mana mereka tidak mendapat semacam, maksud saya, masalah yang mereka alami tidak ada semacam accountability, ya. Jadi jika mereka berurusan dengan perusahaan atau pemberi jasa, pembekal alat-alat, seharusnya ada semacam, ya, accountability, kerana mereka adalah pengguna. Hak pengguna mereka harus mereka amalkan, dan juga hak para pemberi jasa kepada pengguna harus juga diwujudkan, ya. Jadi dari situ triangle segitiga consumer protection itu utuh, gitu, ya. Nah, gitulah. Baik, terima kasih Pak Amran atas jawabannya, sangat menambah pengetahuan dan ilmu untuk kita semua. Lanjut, ini pertanyaannya untuk Mas Adit. Kira-kira ada nggak nih startup energi di Indonesia yang punya potensi besar jadi leading energy tech company? Kalau di Indonesia ibaratnya paling terkenal kan Gojek, Tokopedia, atau Bukalapak. Ada nggak nih bibit-bibit yang bakal jadi raksasa startup energi terbarukan di Indonesia? Mohon jawabannya, Mas Adit. Ada, cuma nggak mau sebut nama. Ntar jangan bikin disebut nama, berantem. bahaya. Nanti ditembak kita nanti. Iya, aku nggak mau sebut nama dan aku bilang ada. Jadi kalau aku lihat ekosistem startup energi di Indonesia tuh mungkin kayak tahun 2004 kali ya, kita zaman digital ekonomi itu kita masih pakai Kaskus, pakai FJB Kaskus, dan belum ada Tokped, belum ada apa-apa. Lalu 2007 lah, dan 2004 kejauhan. Itu Indonesia mungkin kondisinya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang, bisa jadi yang aku anggap sekarang bisa sukses, bisa jadi bukan, gitu kan. Jadi kayak aku selalu bilang potensi itu besar, cuman potensi itu kalau nggak digarap sama aja bohong, cuma jadi potensi aja. Dan sekarang pertarungan masih awal banget, masih sekarang berantem di garis depan untuk energi terbarukan di Indonesia. Jadi siapa nih aku lihat yang nanya, Mas Syahwan Hadi misalkan punya ide, waktu yang tepat itu sekarang, karena bisa jadi startup gede ataupun startup tadi bilang Gojek atau bilang apa, itu dimulainya 10 tahun berapa tahun lalu kan. Bisa jadi jadi startup energi besar di Indonesia 10 tahun lagi gitu. Oke, jadi belum terlambat banget ini Mas ya untuk pemuda-pemuda yang mau mulai
startup di bidang energi terbarukan itu masih di start awal. Jadi teman-teman yang punya ide, yang punya keinginan untuk bangun startup boleh banget nih langsung hubungin ke Nexus Indonesia mungkin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Yohanes Mestro. Untuk air panas dan soda air yang ada di Sumatera Utara, apakah bisa menjadi peluang EBT? Kedua itu adalah wisata di sana. Wah, ini mungkin boleh untuk expert-expert narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Air panas dan soda air boleh mungkin Pak Amran atau Mas Bima atau Mas Adit. Air panas gunakan rebus telur aja, bagus. Maaf gurau aja. Air panas ya, air panas. Ya, bisa juga dimanfaatkan ya untuk mendukung atau suplemen industri proses ya. Tapi kita mau lihat juga kalau di sumber air panas tu dengan di fasilitas atau pabrik ya yang mempunyai proses menggunakan heat atau steam, ya berapa jaraknya ya. Jadi kita harus melihat dari sisi ekonomiknya. Ya, tak hanya ya aku udah air panas nih ya, mau bikin apa? Ya, bikin kopi lah. Enak juga kan? Minta maaf gurau saja. Tapi saya ya sesuatu yang bisa kita dipikirkan. Nah, tapi saat ini saya tidak cenderung ke situ ya. Ya, pasti saya akan pikirkan. Ya. Karena itu air panas. Air panas berapa panasnya? Kalau hanya sekadar 40, 50, 60 darjat itu tidak begitu bisa membantu kita. Kecuali kalau suhunya ya ratusan degree centigrade. Wow, super. Yeah, we can harvest the spring, yeah, hot spring. To be used at some processing plant or something like that. Yeah. Oke, terima kasih Pak Amran. Ya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir di sesi ini dari Laura Sitinja. Bagaimana menyosialisasikan EBT dan mengimplementasikannya secara merata karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perbedaan sumber daya energi dan sulit mengakses ke seluruh Indonesia. Wah, pertanyaan bagus nih. Mungkin boleh narasumber langsung dijawab. Mungkin kalau aku sebelum zaman COVID, Energi Nexus tuh pasti ngasih kita punya resource dan kita bisa keliling Indonesia buat langsung ke setiap kota buat ngobrol langsung. Karena kan cukup eksklusif ya kalau kita ngadain webinar, pasti aku selalu berpikiran kalau apalagi webinar energi terbarukan, circle-nya pasti nggak terlalu banyak gitu loh. Orang-orangnya ujung-ujungnya habis yang datang ke acara ini. Jadi kayak emang paling benar adalah langsung ke daerah-daerahnya. Tapi kalau aku lihat sekarang sih di zaman konektivitas dan juga udah mulai normal lah webinar kayak gini, ini juga bisa menjangkau lebih jauh. Cuman offline to offline conversion juga butuh gitu. Jangan cuma bekerja di online, offline itu juga butuh pergerakan-pergerakan yang langsung ke lapangan. Ini itu. Oke, terima kasih Mas Adit. Masih ada sisa sedikit waktu nih, boleh kita masukin pertanyaan dari Eko Rusdianto. Bagaimana energi di Sumsel? Apa yang terbarukan di Sumsel? Wah, apa nih tantangannya untuk putra-putri Sumsel? Boleh dari narasumber? Mas Bima mungkin? Oh ya, untuk energi terbarukan maksudnya? Mungkin pertanyaannya ini pengganti dari listrik itu apa nih sumber daya alam yang atau sumber daya terbarukan di Sumsel nih Mas? Di Sumsel
ada ini ya paling dari kita mungkin kayak pemanfaatan misal dari pusri, kan kita di Sumsel ada pusri pupuk gitu ya, mungkin dari biogas bisa dimanfaatkan atau biofuel lain dari Sumsel. Tapi yang paling general ya yang tadi yang panel surya kan tenaga matahari bisa dimanfaatkan di mana saja, jadi nggak terbatas di Sumsel ya. Ya, terima kasih untuk Mas Bima jawabannya. Teman-teman, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir di sesi webinar kita kali ini. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh langsung diutarakan di grup WhatsApp peserta. Nanti bakal dibantu jawab oleh para narasumber yang lain. Sedikit menyimpulkan hasil dari webinar kita pada hari ini, yaitu perkembangan panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia itu sudah ada titik terang ya, yang terlihat dari peningkatan dari tahun 2019 ke sekarang akibat dukungan dari kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah masyarakat di desa atau di daerah pedalaman ternyata bisa jadi lebih paham panel surya karena mereka tidak punya pilihan lain selain akses PLTS tadi karena tidak dialiri listrik. Ya, yang ketiga ini khusus untuk pemuda, untuk membuat satu perubahan yang baik di energi dan untuk menjaga lingkungan itu tidak perlu berkompetisi, tapi cobalah untuk berkolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu akan membuka semakin luas jangkauan yang akan kita raih untuk mengedukasi pemuda-pemuda lainnya yang ada di seluruh Indonesia pada khususnya. Mungkin closing statement dari masing-masing narasumber boleh kita kasih kesempatan untuk Mas Bima dulu. Narasumber pertama, boleh Mas closing statement-nya? Ya mungkin dari saya ya harapannya ini ya dari berbagai pihak tadi ya untuk kolaborasi juga ya seperti yang udah disampaikan. Jadi kita ada publik dari misalnya pemerintah, SDM, PLN gitu lebih sportif dengan insentif dan regulasinya. Kemudian misalnya dari pihak institusi keuangan tadi, lembaga-lembaga keuangan bisa mensupport ini. Jadi emang kata Pak Amran tadi ini sesuatu yang real ya, pemanfaatan PLTS ini dan going green itu right choice lah buat kita semua. Kemudian untuk misalnya dari segi end usernya bisa dari yang tadi yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga NGO atau non-profit lainnya itu kan mereka lebih untuk dari segi pendanaan gitu, jadi bisa dapat dari CSR ataupun dari pemerintah, jadi bisa lebih produktif gitu, dana-dana yang hibah segala macam itu. Dan untuk customer sendiri yang umum ya lebih belajar lagi untuk pemanfaatan ini karena bermanfaat untuk kita semua, dan ya harapannya bisa terimplementasi lah yang harapan kita tadi seperti bauran energi dan climate action seperti pemanasan global dan lain-lain kita bisa peroleh gitu ya. Ya mungkin gitu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Bima. Langsung ke Meran Pak, boleh closing statement-nya secara singkat, disilahkan Pak. Saya? Iya, Oke. Dari saya hanya simple saja. Untuk masyarakat atau consumers atau end users ya, saat ini adalah waktunya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu ada keraguan tentang keunggulannya menggunakan energi baru terbarukan. Lihat ya di lingkungan Anda atau di atap rumah Anda ya. Kerana yang pasti Anda tidak akan dirugikan. Yang merugikan adalah apabila Anda atau pengguna atau masyarakat yang cuba mencari celah-celah ya untuk orang kata ni untuk melanggar peraturan ya, compliance kayak gitu ya, aturan-aturan main ya. Jadi peraturan kita tidak boleh langgar peraturan, kita harus strict ya, comply to the standard dan regulation. Jadi ini it's a big subject. Kalau kita mau buka webinar tentang compliance ya, undanglah saya ya. Kerana pelanggaran itu nanti pasti akan ada berdampak pada masalah-masalahnya seperti PLTS yang kerusakan kayak itu. Jadi tidak perlu lihat jauh, saya akan lihat kepada compliance-nya dulu ya.
kerana pasti ada gap di situ, ya. Jadi untuk para konsumen atau masyarakat bersikap bijaklah sebagai pengguna. Anda mempunyai hak itu untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, yang baik, ya. Jadi itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Amran atas closing statement-nya. Selanjutnya ini dari Mas Adit nih, sang mentor startup atau kalau di Indonesia nih Han Ji Pyong-nya Indonesia. Boleh Mas Adit closing statement-nya? Bukannya beda, Mbak. Jangan disamain. Oh, beda. Gandakan saya nggak? Nggak usah, Mbak. Iya. Jauh saya dibanding Han Ji Pyong mah apa? Mungkin aku singkat aja sih. Jadi kalau aku habis ngisi acara pasti aku tetap pakai pantun. Kita dari tadi berbicara potensi, satu hal yang tidak akan kemana-mana tanpa aksi. 2 jam kita berbicara mencari solusi agar Indonesia mandiri energi. Itu aja. Oh, mantap. Keren banget Mas Adit pantunnya. Ayo, Oke, langsung. Mantap pantunnya. Cakep. Langsung lanjut aja mungkin ke narasumber terakhir kita, Kak Eka. Boleh Kak Eka langsung closing statement-nya? Iya. Kalau dari aku, anak muda itu tidak boleh jadi pengekor, nggak boleh jadi follower, tapi anak muda itu harus jadi creator dan juga leader. Dan semoga setelah webinar ini akan ada ide-ide ataupun kolaborasi-kolaborasi baru yang muncul dari anak muda Sumatera Selatan. Wah, mantap. Bravo banget Kak Eka, closing statement-nya. Teman-teman, nggak terasa kita sudah ada di ujung acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah bergabung sampai akhir di acara webinar kita kali ini. Nah, jangan lupa juga untuk mengikuti kami di Instagram, di Energy Hub, @energyhub, di New Energy Nexus Indonesia. Itu Instagramnya bisa lihat di layar, dan Pepeling Asih Sumatera Selatan. Teman-teman, berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Semoga semua materi yang telah disampaikan dapat menjadi berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga ini dapat menjadi pahala juga bagi yang menyampaikan maupun yang menerima ilmu pengetahuan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata pada webinar kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Semoga lancar sampai akhir. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amran, Mas Adit. Sama-sama. Oke. Pak Rahmat ini dari Hoktong ya. Izin live ya. Mantap. Ya, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Kalau masih ada pertanyaan yang masih mengganjal nih, boleh banget langsung dilempar ke grup aja. Ih, pertanyaan aku belum dijawab nih. Harus terjawab pokoknya. Boleh langsung di grup aja, nanti kita bantu jawab dengan narasumber. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rahmat. Teman-teman boleh langsung meninggalkan room apabila masih ada kegiatan lainnya. Yang masih tersisa boleh kita foto dulu sebentar. Aduh, kelupaan lagi. Boleh semuanya open kamera dulu sebentar, minta tolong. Kita foto bareng dulu. Boleh open kameranya. Boleh untuk operator, tangkapan layar. Oke, terima kasih. Udah, sekian. Nantikan webinar-webinar selanjutnya diinfoin di grup kita. Jadi jangan pada live,
kita juga bakal kasih sertifikat lalu juga salinan dari materi buat hari ini gitu. Dan juga di dalam grup Bapak-bapak, Ibu-ibu partisipan bisa mengajukan pertanyaan, nanti kita coba jawab satu persatu, dijawab langsung oleh narasumbernya. Mantap. Yap. Ini sudah keluar.